Halo, Hai. kita dengan format baru mencoba dengan video. Semoga suka ya sama wajah kita. Terasa deh. Hari ini kembali lagi di Simak Sinau Mama dengan saya Sista Nita. Saya Sister Rika. Akhirnya ketemu ya sama wajah-wajah yang kemarin ngomongin apa tuh? Self love dan Arab. Kita sudah move on dari Arab. Kita ingin melanjutkan ke self love kali ya, yang yang membuat kita berkembang aja sini. Lebih kayak kita introspeksi ya, Betul. perjalanan kita sampai Betul. berani bikin podcast. Kenapa berani-beraninya? Nah, berani-beraninya. Padahal banyak yang lebih bagus, Ember. banyak yang lebih cantik, Lebih muda. pintar, muda. Nah, Aduh, kita kok kategorinya tambah Kita Nggak ini kayaknya menyenangkan. podcast 40 plus. 40 plus. Nggak apa-apa. Aku nerima kok 40 plus. Oh sama. Plusnya banyak udah sih. Aku coba baru plus. Oke, jadi kita ngomongin tentang apa nih tadi? Lanjutan dari minggu lalu ya. Mungkin kita mau ngomongin bentuk dari self love. Ya. Bentuk konkret. Untuk konkret aja ya. Salah satu bentuk konkret dari self love adalah melakukan hobi. Hobi, ya betul. Jadi sebenarnya bukan hanya hobi ya. Mungkin hobi itu lebih kepada sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang karena kita senang. Tapi sebenarnya melakukan hal yang kita senangi apapun itu sebenarnya bagian dari self love juga kan. Iya. Jadi walaupun tidak berulang, asal kamu lakukan dengan senang hati, self love. Oke. Gitu. Tapi mungkin satu-satu kali ya. Kita mungkin mau ngomongin sesuatu yang secara tidak sadar kita lakukan berulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan kalau orang yang punya hobi itu biasanya memang akhirnya mencoba memenuhi. Kalau kantong, gue dari kemarin bilangnya kantong botol gitu ya. Cintanya sudah mulai menipis. Nah biasanya larinya tuh ke hobi atau kesukaan yang dilakukan. Gitu. Sekarang hobi lo apa? Hobi gue tuh sebenarnya suka dikelilingi anak-anak. Kegiatan itu yang boleh ya anak-anak. di labelin hobi ya? Aku juga bingung sebenarnya. Cuma kalau dilihat intensitas, aku setiap ada di dekat anak-anak tuh happy. Oke. Oh jadi Itu kayak energize banget gitu. indikasinya adalah apa yang membuatmu senang. Itu bisa di labelin hobi. Iya. Oke. Nah, Misalnya nih, makanya kan dulu aku jadi guru TK. Karena berada di anak-anak setiap hari itu aku nggak capek. Itu aku malah seneng. Oke. Mengajar itu mungkin bagian dari pekerjaan ya. Walaupun aku juga suka mengajar gitu. Tapi ketika dengan anak-anak kan nggak selalu ngajarin, main atau misalnya katakanlah dulu tuh aku suka jadi babysitternya anak-anak tetangga gitu kan. Itu aku enjoy gitu. Oke. Iya. Itu sih. Nah, kemarin kan kita sempat ngomongin tuh kita melakukan hal yang kita senangi. Tapi ketika senangnya makan karbo, itu hobi makannya tuh jadi jadi penyakit. Betul. Jadi yang pernah nggak lo berada di sekitar anak-anak tapi pernah menyakiti gitu? Menyakiti anak orang? Bukan, menyakiti diri sendiri. Apa terlalu berlebihan atau gimana? Pernah nggak di posisi yang di antara anak-anaknya, apa ngajarnya atau gimana gitu yang? Kalau selama ini sih belum pernah. Cuma memang kalau namanya aku megang anak orang. Jadi yang menyakitkan hati itu bukan anaknya. Oke. Emaknya, bapaknya. Mohon maaf ya. Gitu. Oh. Jadi kadang-kadang interaksi aku sama orang tua sama anak itu yang kadang bikin aku, oh ya gue salah ya gitu. Oh gitu. Jadi nggak enak. Akhirnya aku harus mengganti pola aku ke si anak gitu. Walaupun menurutku anaknya nggak apa-apa. Bagaimanapun kan dia anak bapak ibunya ya. Yoi. Jadi aturannya ikutin bapak ibunya. Begitu. Oke. Oh jadi yang menyakiti itu karena lo nggak bisa full menyalurkan semua aspirasi. Tapi percaya atau enggak, kalau kita mau self love itu
selalu ada distraksi atau stresor tuh dari luar. Nah ini juga nih, kenapa, antara hubungan kita mencari hobi, itu sama dengan kayak mencari stres. Karena kan hobi kan dari luar nih. Nah, satu paket sama stresnya. Yang karena stres datangnya dari luar kan, berarti lo mengundang stres otomatis kan? Apakah memang sifat naturalnya manusia begitu kali ya? Kalau misalnya udah agak tenang, kayak butuh stres gitu. Stres lagi. Kayak butuh stres. Walaupun mungkin kita ngeliatnya nggak bentuknya stres ya. Betul. Tapi itu sebenarnya bentuk stres gitu. Makanya akhirnya kan setiap orang akan punya kesukaan dan hobi yang beda. Kayak orang kalau nanya, kok gue suka juga merajut. Nah orang bilang, ya lah tuh bikin gue stres. Nah kan ada yang bilang gitu kan, karena kan merajut kan butuh konsentrasi, hitungan, ketelatenan, belum lagi tangannya harus cakacok gitu kan. Ini yang gue nggak ngerti dari hobinya dia. Merajut. Karena itu menurut gue tuh itu bentuk stres yang sesungguhnya. Tapi begitulah saya. Tapi kalau mengajar berada di antara anak-anak, gue masih mengerti. Kalau itu menjadi energi booster gitu. Tapi kalau merajut, ya itu yang gue nggak ngerti sih. Nah makanya mau dibilang hobi, sebenarnya aku ngelakuinnya kan kayak sempat keputus tuh dulu. Sekolah pernah belajar, terus berhenti, terus ketika nganggur belakangan yang sambil ngurus suami tuh mulai lagi merajut. Dan ternyata merajut itu relaxing buat aku. Menyenangkan. Buatmu relaxing, buatku tuh stres. Ya, mungkin itu opposite side of something ya. Kadang-kadang kan kalau kita merasa itu sesuatu yang stres, karena kita belum pernah nyoba, belum menikmati ya memang mungkin ada orang yang memang nggak bisa juga sih ya. Jadi nggak bisa dipaksain juga sih. Karena hobi sifatnya menyenangkan hati. Bener-bener. Kalau udah mau nyoba aja, udah nggak seneng, tarik. Betul. Tapi kenapa? Nah, ini menarik nih kalimat lo. Tapi kenapa ya banyak kan orang tua nih ya, kalau misalnya nih pengen anaknya jadi sesuatu, terus nak coba dulu. Nah, jorok-jorokinnya tuh suruh nyoba gitu loh. Menurut lo gimana? Kalau pada level mencoba aja sih nggak masalah. Tapi itu memang berbiaya ya. Maksudnya harganya mahal gitu loh. Karena sebelum kita membangun referensi kan bagaimanapun kita harus mencoba. Sebenarnya itu juga yang gue terapin ke anak-anak. Karena pada waktu mereka kecil kan kita nggak tahu dia sukanya apa. Betul. Jadi ya referensi datang dari AQ, ya kan. Ini belajar bermusik lah supaya pintar seperti pemusik Mozart. Itu dicoba ternyata satu anakku mau meneruskan, diulang-ulang, dijadikan hobi, yang satunya lagi nggak mau. Ya cuman dia tetap bermusik tapi bermusik di kamar mandi. Kayak emaknya. Nggak digali secara teori gitu. Terus tapi tahu kapan lo, ini anak memang suka, ini anak nggak suka, taunya gimana? Taunya ini ketika mereka stres berlebihan sih, atau mau berangkat aja kita yang maksain. Bukan karena mereka yang ayo mah berangkat les ini gitu. Atau ya begitu. Soalnya terus ketika anak udah mencoba beberapa hal, ada satu hal tuh yang nggak mau dilepas memang. Walaupun gue ngeliatnya juga stres, gue ngeliatnya capek, dia cerita aja capek. Tapi kok dia mau terus, berarti kan drive dalam dirinya sudah muncul sendiri. Dan itulah dia gitu. Dan mungkin kita bisa lihat dari, misalnya kan kalau namanya les ada challenge ya, beberapa challenge atau tes, kan beberapa evaluasi. Evaluasi beberapa anak mungkin ketika ada di posisi itu kan pasti ada stresnya lah. Tapi ketika dia bisa melewati itu tuh ada kepuasan tersendiri mungkin. Betul. Nah kita bukan kadang-kadang sih, seringkali disitulah tugas kita untuk agak nge-push dikit gitu loh. Biar nggak apa-apa, padahal ya apa-apa sih. Tapi aneh ya, berapa kali aku tuh ketemu sama anak muda lah. Ya usia 20, hampir 30 gitu. Ya Allah jauh banget ya sama kita. Jauh banget ya. Ya kayak adek lah. Bukan anak, jangan nyebut anak, adek. Dan mereka kalau ditanya hobinya apa, kadang mereka bilang, kamu misalnya dia suka musik, dia main musik. Terus aku tanya, kamu main musik? Terus dia bilang, enggak sih, kenapa? Dulu aja kecil pernah. Akhirnya sekarang
kok suka aja kalau ada ini, ya bisa main aja sih, nggak hobi-hobi amat gitu. Menurut lo gimana tuh kalau ada kalimat kayak gitu? Nggak apa-apa juga sih, karena kan setiap tujuan kita melakukan sesuatu kan nggak harus besar ya. Bahkan gue bilang sama anak-anak, lakukanlah hobi supaya ketika masuk ke masyarakat itu tuh kita bisa memilih atau kita nggak terlalu tersesat gitu loh. Misalnya kita bermusik, mau nggak mau kan kita akan menarik magnet-magnet orang musik juga kan, yang suka musik. Paling nggak lo tahu siapa yang akan lo magnetin gitu loh. Tapi ketika lo tidak punya referensi apa-apa, lo justru akan tersesat ke lebih dalam, ke lubang yang lebih dalam. Malah justru lo nggak tahu apa-apa. Tapi kan pada perjalanannya, walaupun lo bermusik, tapi ketika lo ketemu musik yang lain, bukan gitu ya? bukan bidang musik dan lo suka, ya nggak apa-apa juga. Mungkin musik hanya sebagai pengantar. Jembatan. Nah itu juga, itu menarik nih. Jadi ketika kita, khususnya buat anak-anak ya, ketika kita mengarahkan, gue nggak pernah tuh dijadikan tujuan. Pokoknya dijalanin aja dulu. Pokoknya gue cari tujuan minimal. Minimal buat bergaul, minimal di masyarakat itu lo bermanfaat. Kalau gue ngomong berfungsi kayaknya kayak cetekan listrik. Paling nggak bermanfaat. Jadi cari yang lo suka dulu. Terus tujuannya diminimalkan aja lah. Nggak usah tujuan besar-besar gitu. Nanti kalau paling nggak lo di masyarakat tuh diterima atau lo bisa memberi. Nah, otomatis kan apa ya? Jadi menyenangkan gitu. Bergaul tuh menyenangkan. Nah, tapi gimana nih sama tipe orang tua yang sangat, kalau bahasa aku nge-push. Tapi terus terlihat hasilnya, anaknya jadi ada prestasi. Yang kita tidak tahu kan anaknya enjoy atau enggak. Tapi ketika ada prestasi itu kan berarti kerja kerasnya itu berbuah. Betul. Gitu. Betul. Nah, dalam situasi orang tua yang seperti itu, menurut lo, apakah nge-push untuk sesuatu yang mereka saat itu sukai, walaupun untuk konsistensi kan memang namanya manusia naik turun lah ya, anak kan juga kayak gitu naik turun. Tapi untuk sesuatu yang dibuat konsisten, kemudian membuahkan hasil, walaupun itu endingnya ya nggak jadi hobi, kayak ada beberapa orang dewasa kan udah dewasa, gue dulu juara piano loh, terus udah gede, lu nggak main lagi? Enggak, udah lupa katanya. Kan ada tuh yang kayak gitu. Menurut lo gimana? Ya kalau menurut gue gini, kalau kita kan pengennya sesuatu tuh yang sehat ya. Sehat itu kan mudah-mudahan tuh sehat jasmani rohani. Kalau misalnya mungkin anak ini terlihat sehat secara jasmani. Main piano bisa keren, juara ini, juara itu, tapi dalam hati kita orang siapa yang tahu sih? Bahkan anak kita sendiri ya kan. Rambut sama hitam tapi hati siapa yang tahu. Gue menarik sih, ada satu kasus depan mata dan terjadi, dan gue tahu betul orang ini. Dia guru piano. Dari kecil dipaksa untuk bisa belajar piano. Pokoknya ama ibunya. Sampai detik ini dia jadi guru piano. Tapi kalau lo tanya sama dia, bukan itu passionnya dia. Bukan itu yang dia ingin kerjakan sebenarnya. Tapi minimal untuk pegangan hidup dia punya. Jadi guru piano. Oke. Iya. Nah, menurut gue asal dia bisa menyadari itu dan menerima kenyataan, dia terlihat happy sih. Si orang ini. Orang ini terlihat happy walaupun kalau ditanya tuh bukan ini yang dia mau. Tapi nyatanya ini dijadikan pekerjaan, bisa menafkahi dirinya, dan ibunya happy. Gua rasa itu mungkin pada level yang lebih tinggi daripada sekedar mengejar passion sih. Ya, betul. Itu penerimaan juga sebenarnya. Iya, jadi ya memang nggak semudah itu ya. Tapi mungkin buat orang-orang yang di luar sana yang mengerjakan hal yang tidak sesuai hati, tapi diingat lagi siapa
siapa yang lo menyenangkan siapa kalau menyenangkan orang tua mungkin pahalanya lebih kali. Iya. Gitu. Tapi hati ya harus diterima dengan hati yang dengan lapang dada gitu. Tapi kalau misalnya lo sampai melakukan hal yang sesuai hati dan menyenangkan banyak orang, itu juga prestasi yang karena terus gue berpikir nih ya, berapa profesi kayak pelawak. Yes. Kenapa hidup endingnya selalu sad? Mostly. Apakah secara manajerial mereka buruk? Atau yang namanya pekerjaan. Nah ini ya, kita harus membedakan antara pekerjaan sama hobi sebenarnya menurutku. Karena kalau hobi itu kan tidak mengingat waktu. Kalau kamu lagi pengen kerjain. Kan itu kayak membangun mood aja gitu kan. Kita lagi ngapain, gue pengen merajut, gue lagi pengen relaksasi gitu. Tapi kalau kayak pelawak itu kan pekerjaan. Iya. Walaupun dia suka melakukan itu, kayak spontanitasnya bagus, kita lihat gitu. Tapi kenapa begitu kesini, dia mungkin ya katakanlah persaingan makin ketat gitu ya, dia kurang berinovasi. Dan akhirnya nggak dipakai TV, hidupnya kemudian turun. Nah, dia menyenangkan banyak orang loh itu. Iya. Menyalahkan banyak orang. Menyenangkan banyak orang. Gitu kan. Tapi kenapa endingnya dia sad? Pelawak loh. Iya. Nah, gimana menurut lo? Mungkin karena dia ngelawak. Aku badut. Mungkin dia lupa kali ya. Gue juga nggak tahu sih kalau misalnya lo sampai melakukan sesuatu kayak si Robin Williams ya. Betul. Dia kan menyenangkan banyak orang. Ternyata dia di dalam dia tergerogoti. Sampai depresi dan mungkin masalah porsi kali ya. Dia terlalu banyak porsi keluar. Nah, porsi ke dalamnya mungkin kurang. Betul. Padahal harusnya hobi kan ke dalam ya, memenuhi ya itu tadi pundi-pundi kita mulai kosong. Masalahnya gini, gue juga pernah denger nih sama orang yang masuk industri. Industri apapun ya. Kalau industri kan jadi tipenya tuh ada deadline. Iya, betul, nah, ketika lo masuk industri, mau nggak mau ya lo harus mengikuti keinginan banyak orang. Keinginan market pasar gitu. Jadi mau nggak mau lo kadang tersudut harus bikin sesuatu yang mengikuti selera pasar. Tapi ketika mungkin mindset lo agak bergeser, mungkin mindset lo bukan lagi mencari kepuasan idealisme kali ya. Kalau mindset lo terus bergeser, yaudah deh, kalau memang lagi harus cari cuan, ya udahlah, gue dengan mindset cari cuan gitu. Mungkin nggak terlalu menyakiti hati. Iya, bisa jadi ya. Di sisi lain kalau aku ngelihatnya tuh memang kalau orang, aku hanya ingat prinsip psikologis ya. Psikologi itu ke dalam. Teori nih. Inside out. Oke, inside out. Nah, tapi kan yang inside dari luar. Makanya kalau kita bicara pekerjaan, tuntutan kan dari luar tuh. Nah, masuk ke dalam. Sementara harusnya itu inside out. Dari dalam keluar. Makanya kalau orang bekerja sesuai passion, itu lebih langgeng. Walaupun misalnya secara profitable kecil, secara ketenaran tidak seperti yang lain, tapi mereka biasanya long last. Karena di situ, karena yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk memenuhi ininya mereka sendiri, ya itu tadi apa sih bahasanya ya, kalbu. Karena inside out itu gitu, begitu dalamnya penuh, mereka keluar itu juga kan enak. Kalau dalamnya kosong tuh kayak lo ngerogoh-rogoh duit di bawah, atau itu lo mau ngeluarin kecap sisa di bawah, itu kan apa tot gitu. Iya. Sampai kepentok lo butuh bayar listrik dan sebagainya. Iya. Dia mau nggak mau harus dikorek dalamnya ya kan. Jadi ya itu tadi, mungkin kalau kayak kasus Robin Williams atau beberapa anak, kita agak menjauh lah ya, ketika ada anak yang mendapat pressure dari orang tua atau dari lingkungan karena mereka harus memenuhi ekspektasi, atau itu tadi
sesuatu yang hobi, tapi kemudian terlalu dipush dan membuat anak ini jadi seperti harus mengikuti supaya kamu bisa ini, harus mengikuti supaya kamu bisa itu gitu. Pesannya tuh clear seperti itu. Nah, aku curiganya di dalamnya belum penuh sebenarnya. Iya, karena kan mungkin dulu orang tua nggak kesampaian kali, terus tanpa sadar diturunin ke anak. Gitu. Sebenarnya ini menarik sih, maksudnya. Karena kan kita sebagai orang tua udah ngalamin nih. Iya. Fase nah, kita tuh sudah membangun referensi. Aduh, kalau misalnya dulu gue begini, mungkin gue akan begini. Nah, kita mau itu antara halu dengan menyesal ya. Nah, kita cekokin tuh anak kita harus begini supaya kamu nggak begitu. Iya ya. Banyak kan orang tua ternyata kayak gitu ya. Iya. Kita juga lah. Termasuk yang kadang-kadang lupa. Gue juga. Tapi karena karena kita lebih bergaul. Iya. Referensi literasinya mungkin lebih bagus. Jadi kita bisa menarik titik keseimbangannya gitu loh, Bu. Iya. Kapan kita harus nge-push, kapan kita harus bagian mana yang kita harus radikal. Bagian mana yang harus liberal. Nah, itu tuh yang sebenarnya intinya di situ sih. Betul. Soalnya gimana pun hidup tuh harus begitu memang. Kadang harus radikal, harus liberal, harus demokrasi. Nah, kita cuma ngambil titiknya di mana gitu. Kalau buat hobi harusnya sih liberal ya. Iya, harusnya. Liberal dan demokrasi karena tetap ngeluarin duit. Kalau lo misalnya hobinya jalan-jalan gitu, masa jalan-jalan puter komplek dan puter kampung nggak masalah, nggak merugikan siapapun. Ya paling singgah ke Maret gitu kan. Es teh gitu kan nggak seberapa ya. Tapi kalau sudah pengennya hobinya anak ini apa yang muter-muter di atas kamera, drone, main drone. Nah, main drone itu kan hobi kan ya, Bu? Yoi. Itu kan hobinya mahal ya kan. Awas lo nggak jadi apa-apa. Nah, awalnya main drone, besok minta helikopter gimana, Mak? Nah, itu kan kalau misalnya anaknya juga nggak dikasih pengertian, alat-alat mahal, mungkin dapat mentoring juga mahal. Iya. Itu kan paling nggak ya lo harus agak lebih serius lah, gitu. Nah, dengan beli alat-alat ini kan kita beli pakai uang ya. Yeah. Kita cari uang pakai kerja keras. Yang dikasih pengertian tuh bahwa semua fasilitas ini keluar dari kerja keras orang tua. Yeah. Kamu harus mengerti itu. Makanya ketika kamu berhobi, cobalah lebih terstruktur, lebih apa. Jadi bisa dipakai suatu saat nanti. Gue sepakat tuh itu. Tapi gue heran. Ada statement. Anakmu tuh nggak berhutang apa-apa loh sama kamu. Nggak berhutang apa-apa. Itu gimana itu ceritanya? Aku agak sedikit terganggu sih, bukannya nggak setuju. Menurutku aku ada setujunya tapi ada juga enggaknya gitu, karena ya memang mereka lahir pun kan mereka nggak minta dilahirkan istilahnya ya. Itu kan anugerah gitu, kalau kita orang tua menganggapnya anugerah. Terus seolah-olah kita kemudian harus memberi, ya kan? Karena itu amanah yang harus kita jaga. Jadi apapun yang anak butuhkan tuh harus kita beri. Jadi akhirnya itulah kenapa terus banyak orang tua yang permisif sifat parentingnya, ngebolehin apa aja, anaknya bisa dapat apa aja, mau apapun dikasih, kan gitu. Permisif memang ada sisi positif dan negatifnya juga. Oh, permisif itu sama dengan liberal. Gitu. Nah, ketika ada kalimat anakmu tidak berhutang apa-apa padamu tuh, menurut lo gimana ya? Kalau sementara kan kita kayak lo bilang tadi ya. Kita kasih tahu nih, ini nih pakai kerja keras loh, bapak keringat gitu kan, nggak tidur malam nih. Gaji 2 juta buat drone 1 juta, lo bayangin betapa. Gue sebenarnya sayang sama lo, cuman nah itu sayang sama lo, cuman ada cumannya gitu. Tapi kan kita nggak bisa kalau hanya melepaskan mereka gitu, karena mereka juga belum paham. Mereka harus paham, bukan belum paham, mereka harus paham arti tanggung jawab. Kan sebenarnya itu yang mau kita ajarin ya, bertanggung jawab terhadap pilihan sebenarnya itu. Jadi kalau dibilang anak tidak berhutang pada orang tua sih, gue setuju nggak setuju. Tapi terus ada tuh yang bilang, iya benar juga ya, makanya kita berusaha lah, berikan yang terbaik, lakukan yang anak.
Oke, ini menarik karena gue waktu beberapa waktu yang lalu dengerin YouTube, dengerin orang ngomong dan dia menjelaskan mengenai mental model. Oh, oke. Nah, jadi menurut gue gini, kalau misalnya visi misi orang tua kan masing-masing ya. Kita nggak kalau misalnya lo terjebak dalam visi misi yang ingin menyenangkan anak dan anak lo tumbuh sebagai, soalnya anak-anak yang disenangkan itu dia nggak tahu kerja keras, akhirnya jadi manja. Betul. Nah kalau anak manja dia nggak bisa, mentalnya lemah. Biasanya mentalnya lemah. Itu sebenarnya udah satu paket sebenarnya. Nah ketika lo mentalnya lemah, kan anak kan nggak mungkin selamanya hidup sama orang tua. Betul. Pasti keluar. Ketika lo keluar di masyarakat, itulah yang namanya realita kehidupan. Dan itu lebih pahit. Nah biasanya terus pahit gitu. Ketika lo tidak membangun mental anak kuat dari rumah, terus masuk ke masyarakat dan dia mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dialami, itu kan lebih sakit sebenarnya. Betul. Karena kita melihatnya juga sakit ya. Kita melihatnya juga sakit. Dan akhirnya siapa coba yang disalahin? Emaknya. Nah, orang tua lah ya. Karena itu tadi, anak kan nggak mau dilahirkan. Iya kan? Jadi pokoknya sampai kapanpun tuh kita sebagai orang tua tuh pasti ada kontribusi salah dan benar. Betul. Itu mental model ya. Itu jadi kalau tergantung sih lo visi lo kayak apa gitu loh. Sebagai orang tua, lo mau membangun anak yang seperti apa? Betul. Yang kuat, yang lemah, yang mandiri, yang manja. Nah, poin-poin ini kan kadang-kadang nggak kita sadari karena kita cuman mau menyenangkan anak. Betul. Nah, padahal anak itu tuh padahal yang menyenangkan tuh tidak selamanya baik. Untuk kelanjutannya, pertumbuhan anak, tumbuh kembangnya. Setuju sih aku. Jadi ya makanya itu kita harus selalu menjaga kesadaran ya. Iya betul, kudu sadar. Makanya aku sama dia tuh ada loh perkumpulan emak-emak, bukan sadar. bukan arisan, untuk menjaga kesadaran, kewarasan emak-emak. Jadi kita saling belajar sih satu sama lain ya kan. Ada pengalaman siapa orang tua mana A B C D gitu. Ya lumayan inilah eye opening ya kan. Sangat. Soalnya temanku kemarin tuh dia ini kayaknya candu deh. Candu ingin datang lagi. Semoga ya. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara kebutuhan anak sebenarnya ya itu tadi sampai kapan pun nggak ada habisnya ya. Nggak ada walaupun habisnya. bahkan bisa kebalik kalau gue bilang. Ketika kita sudah tua kita butuh anak loh at the end. Oh iya. Kalau kita udah tua akan sangat menyenangkan. Gue ngebayanginnya akan sangat menyenangkan kalau hubungan kita sama anak baik. Betul. Setuju. Karena orang tua mau sudah sampai umur berapapun yang dipikirin tuh anak. Mau nggak mau. Karena ya. Padahal anaknya juga udah tua gitu. Tapi jadi pikirin. Seenggak mikir-mikirnya ya, pasti mikirin. Gitu. Nah jadi kalau kita kembali ke self love, ya memang itu kayak circle ya. Dari ibu ke anak, ibu anak gitu kan. Nah kalau dua-duanya saling mengisi dan dua-duanya penuh, nah itu sebenarnya sangat kondusif gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lebih melihat harus ibunya dulu yang penuh. Oh iyalah. Orang tuanya lah. Karena kan yang berada duluan kan ibunya sama orang tua kan. Anak kan hasil dari kenakalan orang tua. nakal enak. Jadi kalau misalnya kita bicara ke hobi tadi ya, ketika anak ingin memuaskan dirinya, kadang ternyata hobi anak tuh nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Iya kan? Yes. Mami, aku tuh sukanya tuh lari-lari, manjat-manjat. Aku tuh nggak suka dancing, itu anak gue. Jadi aku bilang, oh iya, nanti mami carikan tempat. Nah, pertimbangan mencarikan tempat ini ternyata nggak gampang ya nggak, Bo? Nggak gampang. Dari jarak, harga, terus aku harus kenal dulu ini komunitas apa. Gitu. Kita kan harus masuk ke lingkungan baru dan aku harus pastikan ini positif. Yes. Gitu. Nah,
Sementara si anak ini udah kayaknya menggebu-gebu banget nih pengen. Nah kayak lo bilang kan tadi, hobi itu butuh biaya ya kan? Sangat. Sangat. Makanya gue termasuk orang yang sebenarnya banyak mikir kalau mau anak menuntut hobi pengen ini itu dan mahal. Aku nggak pakai syarat sih, cuma aku selalu pakai alasan dia nanti mami cari dulu. Mengulur waktu. Karena aku ada rasa bersalahnya loh kalau aku bilang, aduh kemahalan deh. Iya, memang. Kayaknya kita kayaknya nggak ini sih, nggak mendahulukan. Itu bener. Tapi ya nggak apa-apa sih, mereka perlu tahu sih. Iya. Aku juga berpikir hanya mereka perlu tahu gitu. Dan makanya butuh waktu kan untuk mencari yang mungkin lebih affordable, yang sesuai dengan ininya anak gitu. Dan kadang-kadang pun pertimbangan lainnya adalah waktu. Iya. Nah waktu ini jadi aku tuh pakai 2 alasan itu, waktu sama itu tadi harga. Jadi kalau misalnya harga, aku ngomongnya belakangan tuh kalau harga. Aku nggak pernah bilang itu mahal, enggak dulu gitu. Tapi aku selalu bilang waktu. Kita atur waktunya. Karena mami harus ke sana, harus ke sini, ada kegiatan ini itu. Kamu juga jam segini hari ini. Jadi maksudku ya memang hobi itu membuat dia senang, bahagia gitu loh. Tapi kalau akhirnya kita yang keteteran, kalau dompet kita nggak bahagia, ya kitanya lah ya, dari segi dompet, tenaga, iya kan. Ini memang aturnya memang perlu strategi sih, nggak bisa serta-merta. Karena memang gue juga mengalami dulu anak gue yang masih kecil itu mau balet, lo tahu balet lah ya, kayaknya kan udah mahal duluan, jreng gitu. Tapi kok dia minta terus sampai dia agak gedean minta terus. Gue bilang, waduh, kayaknya mau nih. Akhirnya gue bilang oke, yuk masuk. Akhirnya gue sudah mengkondisikan mindset dan waktu apa segala macam untuk dia balet. Tapi lo persiapan juga kan? Gue persiapan, dan karena gue ini mintanya panjang. bikin indikasi seberapa kuat dia mau. Karena kan terus kalau kita mau mengeluarkan uang kan, kalau memang nih anak mau, ayo kita berkorban. Betul. Nah udah nih, ternyata kok dia dari pertama kali dia menyebut pengen, selang beberapa tahun masih pengen. Gue bilang indikasinya sangat kuat. Jadi mau nggak mau udah itu. Jadi yang lain-lainnya tuh gue lepas dengan legowo. Jadi bisa konsentrasi ke situ, uangnya juga konsentrasi ke situ aja. Jadi akhirnya ya udah dan dia sampai detik ini mau menerima semua konsekuensinya. Karena ternyata balet itu butuh kekuatan dan disiplin sih. Iya jelas. Dan dia mau. Akhirnya gue bilang, gue ngeluarin duitnya juga nggak nggak nyesel. Iya. Ya berarti harus ada kesepakatan juga ya dengan anak. Kalau misalnya kondisi kita tidak memungkinkan, ya mungkin itu tadi kita lihat dulu aja indikasinya kuat apa enggak gitu. Kalau misalnya kuat, sambil berdoa kita kan, semoga diberi jalan yang lurus menuju tempat les. Itu sambil itu. Jadi kegiatan sebenarnya kegiatan kita menjadi orang tua tuh nggak jauh-jauh dari jalur langit. Setuju. Bagaimanapun ya kan, jalur darat udah lepas, laut apalagi ya kan, akhirnya ke langit aja. Alurnya jalur langit nih, gitu. Mintanya jalur langit. Nah, berarti kan memang kalaupun kita punya hobi, anak punya hobi, sebenarnya kita harus saling respect lah ya. Bahwa itu memang kebutuhan untuk recharging, memenuhi self love mereka, memenuhi pundi-pundi cintanya, gitu. Dan kalaupun nanti tidak jadi apa-apa terkaitan sama hobi, tolong diterima dengan ikhlas. Nah, itu tadi tujuannya minimal aja dulu. Kayak misalnya anak gue balet, itu yang penting dia olahraga. Akhirnya itu olahraga mahal, padahal jalong kekong cukup. Tapi itu tujuannya minimal aja dulu. Kalau sampai besar, yaitu berarti kebesaran yang di atas. Gue salut sih sama anak-anak yang konsisten, olahraga, seni, dari kecil sampai besar dia konsisten. Aduh, aku salut banget. Aku termasuk orang yang nggak begitu sih ya, tapi
kalau menyukai aktivitas fisik aku iya gitu. Makanya apapun aku pengen nyoba biasanya. Kayaknya anakku yang kedua gitu tipenya, apapun dia pengen nyoba gitu. Like daughter like mother. Jadi dia tuh bukan tipe orang kompetitif, malah kalau disuruh mah nggak mau. Kalau disuruh nggak mau, tapi ketika dia ada, dia melakukan, dia kayak jalan terus, kayak enjoy aja, mau coba segala hal, mau dia coba apalah pokoknya. Beda sama kakaknya, yaitu karakter anak lagi kan. Si kakak memang lebih konsisten, dia mau dance, akhirnya aku mulai lagi dance. Dan memang dari ininya juga udah kelihatan lah, dari mungkin dia bukan tipe orang yang kayak adiknya yang mereng-reng aku mau enggak gitu, dia lebih pengertian gitu. Kak, waktunya diatur dulu ya kak, kamu udah SMP gini nggak merongrong nggak merongrong kayak sama. Tapi ternyata tuh jalannya ya Bo, malah lurus lancar loh si kakak itu, nggak merongrong tapi dapet aja gitu. Akhirnya gue dapet studionya yang oke, dapet guru yang oke. Hanya dengan aku bikin postingan di media sosial, aku bilang ada yang mau team up sama anak gue, ada yang ngerespon, dan akhirnya adalah tim gitu. Ini latihan udah sekitar sebulan, dan kelihatan progresnya. Dan akhirnya aku bilang sama gini, kak, kalau kakak memang serius, ini memang hobi, aku bilang tuh. Pendidikan tetap nomor 1, aku bilang. Tapi mami nggak menutup kemungkinan loh, kalau kamu nanti besar mau cari sekolah art school atau dance school, nggak apa-apa. Kuliah kamu nggak harus akademis. Aku tapi SD gitu. Sampai SMA harus sesuai jalurnya SNI ya. Standar Nasional Indonesia. Tapi nanti at the end kamu mau milih kuliah, ya nggak apa-apa kalau kamu milih kuliah seni tari atau seni apa gitu. Akhirnya kan itu sebenarnya, jadi hobi itu cuman sebagai kendaraan aspirasi yang sedalam-dalamnya hati. Betul. Semoga kalau misalnya kita bisa melakukan atau bisa disalurkan, itu meruncingkan tujuan tuh lebih enak gitu loh. Meruncingkan misalnya profesi, sekolah, atau apapun lah. Betul, itu lebih jalannya lebih mulus gitu. Jadi mungkin kita nggak apa-apa, kita nggak banyak belanja sekarang, nggak banyak jalan-jalan, tapi ini aspirasi anak terpenuhi supaya lebih meruncing, jalannya mudah-mudahan lebih enak ya. Dan kita juga memang selain mengurangi yang kebutuhan itu ya, yang belanja dan lain-lain, harusnya kita juga fokus loh ke hobinya kita. Tuh. Karena biar sama-sama seneng ya kan. Betul. Jangan kayaknya anak gue terus nih yang gue urusin. Jangan. Harus ingat self love. Namanya juga self love ya kan. Kita membangun self love anak supaya mencintai dirinya. Kita juga membangun self love untuk mencintai diri kita. Karena ya anak kan melihat orang tuanya juga melalui hobi. Aduh, hari ini hobi kok sih? Gini dong. Hobi. Aduh, tangan gue nggak lentur banget. Rajut gue lentur kalau begini, anak gue bilang, ih mami kaku banget katanya. Begitu. Hari ini kita ngobrol udah lama loh, lebih lama dari biasanya. Oh iya ya. Nggak apa-apa lah. Sekali-kali ya, agak lama. Tapi poinnya dapat ya semua bahwa hobi itu perlu. Setiap orang perlu untuk punya hobi. Kalaupun nggak disebut hobi ya sesuatu yang menyenangkan dirimu gitu ya kan. Itu kita lakukan. Sekecil-kecilnya aktivitas itu. Betul. Suka jemurin, dia suka babysitting. Aku pun juga aku suka bayi. Nggak apa-apa juga kalau dikasih bayi ngurusin gitu sejam 2 jam. Jangan. Karena nggak ada tuh hobi satu harian, nggak ada. Nggak ada hobi satu harian, betul. Nggak ada hobi satu harian. Hanya cukup 2 jam maksimal ya kan. Kita kayak inilah energi kita kan. Nah, ini juga bagian dari hobi. Gitu. Hobinya ngemeng. Ya. Keluarin aja 2 jam cukup. Pulang-pulang tidur gitu kan. Lelah sininya. Walaupun nggak ada viewernya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya kan. Betul. Hobi itu dimulai dari belajar. Nggak ada hobi langsung bisa tuh, nggak ada. Betul. Merajut gue belajar. Betul. Rajut dedel. Kebetulan kita belajar tapi dilihat orang. Dan dinilai. Nilai yang bagus ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan apa satu lagi? Dan pencet tombol di bawah notifikasi. Padahal ini nggak ada editan jadi ya udah seadanya aja dulu. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu lagi. Bye.